Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Lukin Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita sekalian untuk boleh mengikuti Renungan Harian Katolik edisi hari ini, Kamis 11 Agustus 2022. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik. Katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintah memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka amarahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikianlah Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari kelompok Dukin Altum yang Yesus kasihi, adapun judul renungan kita hari ini, ikhlas mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Setiap orang tentunya ingin dicintai, dihargai, dan diperlakukan dengan baik. Tak seorang pun ingin orang lain berlaku kasar dan tidak wajar padanya. Kita tak boleh menuntut agar orang lain berlaku baik pada kita, tetapi kita justru berlaku kasar dan tidak baik terhadap orang lain itu. Jika seseorang ingin dicintai dan dihargai oleh orang lain, maka ia juga harus melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Yesus mau menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh adalah Allah yang maha adil. Allah senantiasa memperlakukan manusia sebagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Yesus mengatakan hal ini dalam konteks pengampunan, keikhlasan untuk mengampuni. Pengampunan itu tak ada batas. Yesus mau menunjukkan bahwa pengampunan itu merupakan anugerah cuma-cuma dari Allah yang menghapus seluruh kesalahan manusia tanpa menghitung-hitung kesalahan kita. Mengalami kasih Allah yang sedemikian besar itu sudahlah selayaknya juga kita meneruskan kasih itu dengan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Bila kita berkeras hati dengan tidak mengampuni sesama, maka dengan demikian rahmat pengampunan yang diberikan Allah akan lenyap sebagaimana kisah sang raja dengan hamba yang jahat itu. Saudara Dukin Altum yang Yesus kasihi, memang tidak mudah untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, apalagi orang yang kita cintai, apalagi orang yang dekat dengan kita, apalagi akibat yang ditimbulkannya amatlah menyakitkan hati kita. Namun hal ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengampuni dia. Kita tak boleh lupa bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang rapuh, yang mudah jatuh dalam berbagai dosa. Tetapi Allah selalu menaruh belas kasih kepada kita dan memberikan rahmat pengampunan bagi kita. Jika Allah begitu mengasihi dan memberikan rahmat pengampunan bagi kita, tanpa jasa kita sedikit pun, kita harus berbuat yang sama terhadap sesama kita. Sudah menjadi tugas kita mewartakan rahmat, cinta, kasih, dan pengampunan yang sudah kita terima dari Allah itu, sehingga orang lain pun dapat mengalami rahmat, pengampunan, dan kasih sayang
yang kita terima dari Allah dalam keseharian hidup kita. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.